Evaluasi tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Teks laporan hasil observasi tersusun dari serangkaian kata yang membentuk kalimat-kalimat hingga paragraf. Sebagai karangan yang bersifat ilmiah, pilihan kata yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi sangat beragam. Di antaranya menggunakan kata-kata atau istilah ilmiah dan kedaerahan. Selain memperhatikan pilihan kata, penyusunan teks ini juga menggunakan tanda baca untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi teks tersebut. Kata-kata dan tanda baca tersebut harus digunakan dengan tepat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EBIYD atau juga EYD, ejaan yang disempurnakan. 1. Penggunaan tanda baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanda baca atau punktuasi adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan pelbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Penggunaan tanda baca berfungsi untuk menata kata dan kalimat sehingga maksud atau informasi dari teks yang disusun dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Tanda baca yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, dan lain-lain. Berikut fungsi dan kegunaan dari setiap tanda baca tersebut. A. Tanda titik. Tanda titik mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, 1. Rumah itu sangat luas. 2. Ayah membeli alat pancing. B. Tanda koma. Tanda koma mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya dipakai untuk pemerincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Contoh, harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil di pasaran. C. Tanda titik 2. Tanda titik 2 juga mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian. Contoh, untuk membuat lapis legit, kami memerlukan bahan berikut, yaitu 1. Tepung terigu, 2. Vanili, 3. Telur ayam, dan 4. Gula pasir. D. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan setara dalam suatu kalimat. Tanda ini juga digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa atau untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, 1. Kakak bermain bola. Aku menjadi supporter. 2. Hari sudah malam, jalanan gelap dan sunyi. Untuk memahami aturan penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, dan tanda titik koma secara lebih jelas, scan barcode di samping. 2. Tata cara penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Sebagai salah satu bentuk teks ilmiah, penyusunan teks laporan hasil observasi tidak lepas dari penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa daerah dan kata dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut umumnya belum disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kata tersebut harus ditulis menggunakan huruf miring. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Banda Aceh punya ragam kuliner yang tasty dan sajian kopi yang nikmat. Awali wisata kuliner dengan mencicipi mie Aceh atau martabak Aceh. Kalau masih kurang, waktunya tambah porsi dengan menikmati sate matang, ungkot kemamah, dan kuah si itek dengan nasi hangat dan taburan bawang goreng. Perpaduan cita rasa lokal dengan rempah khas Nusantara yang ikonik. Kata dari bahasa daerah yang ditulis menggunakan huruf miring dalam teks tersebut yaitu ungkot kemamah. Dalam teks tersebut juga terdapat kata-kata dari bahasa asing yang juga ditulis menggunakan huruf miring, yaitu tasty dan iconic.